Om Swastiastu. Selamat siang kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 8 Etika Bisnis dan Profesi Akuntan yang diampu oleh Bapak Iktut Sunarwijaya SE MSI. Pada pertemuan hari ini, kami akan memaparkan materi mengenai mengelola risiko etika dan peluang. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya mengenalkan rekan yang saya ajak presentasi, yaitu yang pertama, saya sendiri, Nikade Ratnari Mahyani, absen 18, dan rekan saya, Nimade Dian Yuliantari, absen 22. Topik pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasikan risiko etika dan peluang dalam penilaian risiko perusahaan. Yang kedua, hubungan pemangku kepentingan efektif. Yang ketiga, tantangan etika di tempat kerja. Dan yang keempat yaitu manajemen krisis. Baik, langsung saja ke materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai mengidentifikasikan risiko etika dan peluang dalam penilaian risiko perusahaan. Yang pertama, risiko dan peluang dalam penilaian risiko perusahaan. Pengakuan atas kebutuhan adanya akuntabilitas korporat kepada pemangku kepentingan membawa pengakuan simpulan yang dibutuhkan sistem tata kelola modern untuk merefleksikan betapa pentingnya memenuhi kepentingan pemangku kepentingan. Kepuasan pemangku kepentingan didasarkan pada rasa hormat yang ditunjukkan oleh perusahaan untuk kepentingan tiap kelompok pemangku kepentingan yang perusahaan ingin dapatkan dukungannya guna mencapai tujuan strategis. Dalam konteks ini, perhatian pada resiko etika dan peluang sangat penting untuk menghindari potensi kerugian dukungan untuk tujuan perusahaan dan untuk menemukan peluang meraih dukungan yang lebih besar. Materi yang kedua yaitu keterbatasan dari pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM tradisional. Penalahan wajib pengendalian internal melibatkan perbandingan korporasi dengan kerangka sistem pengendalian internal yang berlaku seperti yang dikembangkan untuk Enterprise Risk Management atau ERM oleh Committee of Sponsoring Organization atau COSO oleh Komisi Tradeway. Etika dan budaya perusahaan yang etis terlihat memainkan peran penting dalam menemukan lingkungan pengendalian dan dengan demikian menciptakan efektif ERM berorientasi sistem pengendalian internal dan perilaku yang mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, kajian berorientasi COSO ERM akan memeriksa nada di atas kode etik, kesadaran karyawan, tekanan untuk memenuhi tujuan tidak realistis atau tidak tepat, kesediaan manajemen untuk menggantikan kontrol yang sudah ada, kepatuhan terhadap kode dalam penilaian kinerja, pemantauan efektivitas sistem pengendalian internal, program whistleblowing, dan tindakan perbaikan sebagai respon terhadap pelanggaran kode. Materi yang ketiga yaitu identifikasi serta penilaian risiko etika dan peluang. Identifikasi penilaian risiko etika dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder perusahaan. Dalam tahap ini, investigator manajemen membuat daftar mengenai siapa saja para stakeholder yang berkepentingan beserta harapan mereka. Investigator harus memiliki pemahaman mengenai bentuk kepentingan stakeholder mana saja yang sensitif dan penting, dan kenapa hal itu penting bagi stakeholder. Yang kedua yaitu mempertimbangkan kemampuan aktivitas perusahaan dan ekspektasi stakeholder, dan menilai risiko ketidaksanggupan dan memenuhi ekspektasi stakeholder atau menilai adanya kemungkinan peluang untuk berprestasi lebih dari yang diharapkan. Yang ketiga yaitu meninjau ulang perbandingan aktivitas dan ekspektasi perusahaan dari perspektif dampak reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan tergantung pada 4 faktor yaitu kejujuran, kredibilitas, reliabilitas, dan tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kerangka kerja dalam melakukan perbandingan. Yang keempat yaitu melakukan pelaporan. Setelah tahap ketiga selesai, maka manajemen dapat menyiapkan laporan kepada masing-masing stakeholder. Laporan tersebut harus dibuat dengan mempertimbangkan kelompok stakeholder, produk atau jasa, tujuan perusahaan, nilai-nilai Hypermoon, dan elemen-elemen penentu reputasi. Materi selanjutnya yaitu hubungan pemangku kepentingan efektif. Strategi dan taktik dapat dikembangkan untuk berurusan dengan masing-masing pemangku kepentingan atau kelompok berdasarkan penilaian kepentingan pemangku kepentingan dan kemudian perubahan di dalamnya. Pendekatan yang berasal dari Savage dan kawan-kawan berfokus pada potensi
untuk pemangku kepentingan menimbulkan ancaman bagi organisasi atau untuk bekerja sama dengannya. Pemangku kepentingan dapat menjadi rentan terhadap undangan untuk berkolaborasi atau menjadi rekan pendukung atau jika mereka tidak setuju dengan posisi perusahaan. Pertimbangan dapat diberikan pada kebutuhan mereka untuk pemantauan atau ketika pembelaan diperlakukan oleh mereka. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan kewarganegaraan korporat. Korporasi dianggap secara hukum bertanggung jawab hanya untuk pemegang saham atau pemilik, tetapi dalam kenyataannya mereka secara strategis bertanggung jawab pada berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengelola risiko etika dan peluang yang terlibat, organisasi harus menentukan elemen penting CSR, dan pengungkapan CSR akan menentukan citra perusahaan kewarganegaraan korporat mana yang akan diambil. Yang pertama yaitu tujuan organisasi untuk CSR. Untuk mengembangkan rencana atau kerangka kerja yang komprehensif untuk CSR, suatu organisasi harus mempertimbangkan tujuan strategis. Yang kedua yaitu membangun kerangka tanggung jawab sosial perusahaan. Inisiatif baru sedang dikembangkan untuk membantu kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan dan perencanaan perusahaan dan keputusan. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja CSR. Untuk meninjau kerangka CSR lainnya yang telah diciptakan oleh perusahaan, konsultan yang menyaring kegiatan untuk investor etika baik individu dan investor institusi yang ingin berinvestasi dengan tujuan sosial dan perusahaan di mana kegiatannya secara sosial bertanggung jawab. Yang keempat, monitoring CSR. Setelah pengukuran CSR telah diidentifikasi, data dikumpulkan dan laporan terbentuk. Langkah berikutnya adalah memantau bagaimana korporasi terbuat. Yang kelima yaitu pelaporan CSR. Korporasi yang berangkat dari sebuah program pengukuran CSR perlu mempertimbangkan bagaimana mereka akan melaporkan kinerja. Laporan internal dapat mengambil beragam bentuk tetapi harus berfokus pada tujuan kinerja laporan. Yang keenam yaitu laporan audit asuransi CSR. Penyebaran dari apa yang disebut audit laporan CSR telah berkembang, khususnya di Eropa yang berinisiatif dalam perlindungan lingkungan dan melalui International Standard Association atau ISO telah memiliki pengaruh perilaku mengarah di perusahaan dan telah mewajibkan pengungkapan publik atas kinerja lingkungan. Yang ketujuh yaitu pikiran penutup. Akuntabilitas strategis perusahaan untuk pemangku kepentingan, manajer, dan akuntan profesional telah menjadi begitu jelas sehingga akan menjadi picik bagi suatu organisasi jika tidak mengembangkan konsep yang efektif tentang kewarganegaraan korporat dan program yang efektif dari tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dian Yuliantari. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang tantangan etika di tempat kerja. Semakin tingginya tingkat kesadaran sosial dan tekanan dari kelompok aktivis yang telah didokumentasikan di tempat lain memiliki dampak signifikan pada kedua operasi internal dan eksternal organisasi. Yang pertama ada hak karyawan. Beberapa hak yang berubah menjadi dilindungi oleh undang-undang baru, sementara yang lain dipengaruhi oleh kasus hukum, kontrak sertifikat buruh, dan praktik perusahaan yang telah sensitif terhadap tekanan pemangku kepentingan. Yang kedua, privasi dan martabat. Hak pribadi lebih penting daripada atasan kecuali dapat ditunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, kepentingan atasan adalah wajar, sah, dan bisa diterima secara moral. Yang ketiga, perilaku yang adil. Diskriminasi dianggap tidak etis dan dianggap ilegal jika ia melibatkan usia, ras, gender, dan preferensi seksual. Yang keempat, lingkungan kerja sehat dan aman. Keseimbangan antara hak pekerja dan pemilik telah bergeser ke titik yang dianggap etis bagi para pekerja untuk mengharapkan bahwa kesehatan dan keselamatan tidak akan masuk akal jika dikompromikan. Yang kelima, kemampuan untuk menjalankan suara nurani seseorang. Argumen bahwa pekerja hanya melakukan apa yang diperintahkan untuk melakukan perlindungan bagi pekerja di banyak wilayah yurisdiksi sehingga pekerja harus menjalankan suara hati nurani sendiri. Selanjutnya, kepercayaan dan maknanya. Etika organisasi secara langsung berkaitan dengan bagaimana para pemimpin dirasakan. Apakah ada kepercayaan yang cukup bagi karyawan untuk berbagi ide tanpa takut kehilangan pekerjaan atau rasa hormat dari rekan kerja dan manajer mereka? Selanjutnya, keseluruhan manfaat.
Jika perusahaan ingin karyawannya mengamati nilai etika perusahaan dan tingkat kepercayaan, maka perusahaan harus memiliki karyawan yang tepat, tidak sekedar etis untuk menjalankan program etika perusahaan dan mencapai tujuan strategis. Selanjutnya, kecurangan kejahatan kerah putih. Eksekutif diharapkan untuk dapat memastikan bahwa mengambil langkah rasional yang diperlukan untuk membimbing, mempengaruhi, dan mengendalikan karyawan yang cenderung terlibat, dan auditor eksternal diharapkan bias untuk mengenali potensi masalah. Dan yang terakhir, sebuah kerangka kerja untuk memahami para penipu. Akuntan investigasi dan forensik menggunakan kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi penipu potensial dan situasi yang memiliki potensi untuk kecurangan. Materi selanjutnya yaitu manajemen krisis. Krisis memiliki dampak potensial yang sangat signifikan pada reputasi perusahaan dan pejabat, pada kemampuan perusahaan atau mencapai tujuan, dan kemampuannya untuk bertahan hidup. Teori manajemen krisis umumnya didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis, membuat keputusan di saat krisis, dan memantau perkembangan krisis. Dalam bisnis terdapat 3 jenis krisis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada krisis keuangan. Krisis keuangan adalah krisis yang terjadi karena perusahaan mempunyai masalah cash flow atau likuiditas jangka pendek dan kemungkinan pailit di masa mendatang. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika sepanjang 2008 membuat banyak perusahaan bangkrut. Yang kedua, krisis public relation. Krisis public relation sering juga disebut krisis komunikasi yang terjadi karena pemberitaan negatif yang kemudian berimbas buruk pada bisnis perusahaan. Pemberitaan media atau isu yang beredar bisa jadi benar atau mungkin saja tidak, tetapi berpotensi mempengaruhi citra seseorang atau perusahaan. Salah satu krisis public relation yang hingga saat ini masih dibicarakan adalah dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Yang ketiga ada krisis strategi. Krisis strategi adalah perubahan dalam lingkungan bisnis yang mengakibatkan kelangsungan hidup perusahaan menjadi terganggu. Perusahaan sebaiknya selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan terperosok lebih jauh di dalam krisis. Apabila terjadi krisis keuangan, segeralah bertindak, jangan menunggu hingga bukti komplit. Hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penjualan jangka pendek, menjaga atau meningkatkan laba perusahaan, dan mengurangi biaya. Jika yang terjadi adalah krisis public relation, segera bertindak untuk mencegah atau mengcounter informasi atau pemberitaan negatif yang sudah tersebar. Gunakan semua media yang ada untuk menjelaskan dan klarifikasi pemberitaan yang terjadi atau mempertanyakan kredibilitas pemberitaan yang ada. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika rekan-rekan ingin bertanya, silakan menuliskan pada kolom komentar. Kami tutup presentasi hari ini dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.